Oke, salam guru berteknologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang guru penggerak ya. Di sini saya fokus kepada bagian opsionalnya. Kadang orang mengabaikan syarat opsional ini ya, karena memang ini adalah bukan syarat wajib. Tetapi ini juga mendukung bagaimana kita untuk diseleksi. Seleksi yang ada pada seleksi tahap pertama ini. Ini pengalaman saya pada guru penggerak angkatan ke-7 ya, bahwa hal-hal yang menyangkut opsional ini yang tadi itu juga akan ditanyakan di waktu kita tes wawancara pada seleksi yang kedua. Mereka tertarik dengan CV saya, kemudian mereka menanyakan hal-hal tersebut. Oke, langsung saja ya. Ini adalah bagian dari seleksi tahap pertama, yaitu ada kurikulum vitae dan essay. Di sini saya hanya menjelaskan tentang kurikulum vitae, yaitu pada bagian opsional dan dokumen penting. Opsional ini sangat penting untuk kita isi dalam mendukung syarat kelulusan pada seleksi tahap yang pertama. Oke, kita langsung saja. Informasi umum saya lewati. Di sini ada pengalaman mengikuti latihan. Di sini kita tambahkan, klik tambah ya. Di sini tertulis, tuliskan 3 pelatihan terbaik yang relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti. Berarti ketika kita menjadi guru ya, kita pernah ikut pelatihan-pelatihan apa saja yang mengembangkan kompetensi tentang guru tersebut. Oke. Ini saya isi sesuai pengalaman saya. Mungkin teman-teman jika ada kebingungan mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Nah, nanti disesuaikan saja. Tuliskan nama pelatihan yang pernah Anda ikuti. Ini kita tuliskan nama pelatihannya. Misalnya, saya dulu pernah mengikuti pembatik ya, pembatik tahun 2020. Pembelajaran berbasis TIK. Saya tulis lengkap saja. Pembelajaran berbasis TIK atau yang disingkat dengan pembatik. Oke. Untuk penyelenggaranya, di sini ada banyak pilihan. Nanti kalau bingung bisa komen di kolom komentar. Kebetulan pembatik ini adalah program dari pemerintah yang diturunkan lewat dari Kemdikbud. Sehingga di sini saya pilih adalah pemerintah pusat, ya, pembatik. Kemudian tahun kegiatannya, isikan tahun mulai kegiatan tersebut. Saya dulu tahun 2020 mengikuti pembatik hanya sampai di level 3, kemudian saya berhenti. Sampai tahun berapa, karena pelatihannya tidak memakan waktu yang lama, bukan sampai setahun, beberapa tahun, maka kita isi tetap tahun 2020 kita isikan yang sama. Kemudian ada tanda bintang di sini, itu artinya wajib diisi ya. Kita tambahkan data riwayat. Karena diminta 3, maka kita isikan yang lain lagi. Oke, tuliskan nama pelatihan yang Anda pernah ikuti. Oke, di sini saya pernah mengikuti pelatihan ya, pembuatan blog pembelajaran. Ini milik dari IGI, Ikatan Guru Indonesia. Jika teman-teman memiliki pelatihan lain, misalnya pelatihan mengikuti IKM atau apa, bisa tuliskan di sini. Nah, di sini waktu wawancara mereka tidak meminta sertifikatnya ya, meminta buktinya, tetapi meminta hanya penjelasan dan menceritakan tentang apa-apa saja yang diikuti dalam pelatihan tersebut. Jadi kalau teman-teman benar mengikutinya, saya yakin pasti bisa menjelaskan di waktu wawancara. Oke, pilih penyelenggaranya. Karena ini merupakan lembaga profesi ya, Asosiasi Profesi Komunitas, adalah dari IGI, Ikatan Guru Indonesia, atau e-guru ya, mungkin pernah ikut e-guru. Itu bisa isi pada Asosiasi Profesi Komunitas. Tahunnya tahun berapa? 2020. Kalau aktif maka tidak usah diisikan. Berarti yang sekarang ya, saat sekarang kalau sedang mengikuti pelatihan. Ini kita tuliskan pelatihan-pelatihan terbaik. Oke, yang berikut. Nah, ini yang saya bilang tadi, pelatihan IKM ya. Oke, kita tuliskan lengkap, implementasi kurikulum merdeka. Pasti Bapak Ibu pernah ikut pelatihan ini.
Walaupun tidak ada sertifikatnya tidak masalah, yang penting kita pernah mengikuti pelatihan tersebut. Pilih penyelenggara, mungkin pernah diselenggarakan oleh lembaga swasta, kemudian oleh universitas, oleh provisi juga, silahkan dipilih. Tetapi kebanyakan yang sekarang ini adalah oleh kabupaten ya, kabupaten atau kota. Silahkan diisi. Nah, karena IKM ini di 2022 maka diisi. Tapi kalau sementara kegiatan ya dikosongkan saja di bagian ini. Oke, sudah 3 berarti kita sudah memenuhi persyaratan ini. Nah, kalau ada pelatihan lanjutan nanti bisa diceritakan di waktu wawancara nanti. Karena ini yang diminta adalah 3. Kemudian kita klik simpan. Oke, sudah warna hijau di sini, artinya kita sudah melakukan dengan benar. Perhatikan di sini. Di sini ada tadi pelatihan-pelatihan yang kita ikuti tadi ya, dari pembatik, blog, kemudian dengan IKM. Nah, di sini kalau merasa masih salah atau ingin mengubahnya, kita bisa tekan ubah. Jadi jangan takut ya, kita bisa mengubahnya. Oke, kemudian seperti tadi ya. Oke, karena saya tidak ubah, maka tidak perlu. Nah, untuk mengikuti pelatihan sudah, maka tandanya berubah menjadi centang ya, walaupun opsional. Ingat baik-baik. Di sini tetap tidak akan berubah. Ini hanya keterangan status. Kadang orang salah mengartikan hal ini ya. Jadi yang berubah adalah di sini. Berarti sekarang kita ke pengisian berikutnya, yaitu pengalaman berorganisasi pendidikan. Ini penting juga. Oke, klik tambah. Tuliskan maksimal 3 pengalaman Anda dalam berorganisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi tuliskan maksimal 3. Apakah 1 bisa? Kita coba. Tuliskan nama organisasi, tuliskan saja. Pasti Bapak Ibu guru punya wadah KKG kan? Silakan untuk guru SD KKG ya. KKG SD apa itu? Coba lihat, cek kembali di SIM PKB. SD KKG SD, saya kasih contoh 025 Malang misalnya. Oke, tuliskan deskripsi organisasinya. Ini kita akan menjelaskan tentang KKG ini. Organisasi ini adalah wadah bagi guru SD ya, untuk saling berbagi atau saling share, itu saling berbagi ilmu tentang pendidikan ataupun hal lainnya yang berhubungan tentang pendidikan. Silakan dijabarkan, misalnya dalam pembuatan soal atau apa, silakan dijabarkan di sini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidik ya, dalam mengembangkan pendidikan. Oke, sudah, karakternya ini ada di bawah ya. Tidak diwajibkan harus berapa, dia maksimal harus 1000 karakter. Kedudukan atau organisasi ya, ini ada pilihan sekolah, gugus. Tentu kalau KKG atau MGP, MGMP pasti memilih sekolah atau gugus, silahkan. Kemudian posisi dalam organisasi, apakah Anda seorang ketua KKG, pengurus inti? Saya pilih anggota saja. Kalau kita yang lain tidak punya keanggotaan atau pengurus di situ, berarti kita adalah sebagai anggota. Tahun mulai, berarti tahun mulai Anda masuk dari sekolah tersebut. Untuk tahun mulainya kita klik, kita akan menyesuaikan dengan kalender ya. Misalnya Anda masuk tahun 2020 seperti tadi, mungkin bulan Mei ya. Di sini saya pilih bulan Mei, tanggal 20 Mei. Klik OK, maka akan tertera di sini tahun selesainya sampai tahun berapa gitu. Kalau masih aktif, maka
dibiarkan kosong. Artinya Anda kalau masih menjadi guru di sekolah yang Anda sekarang pada gugus itu, maka dibiarkan kosong. Ceritakan peran Anda dalam organisasi dan dampaknya bagi organisasi. Kalau anggota, jadi peran Anda di sini Anda tuliskan sebagai anggota. Peran saya pada organisasi tersebut adalah menyumbang pikiran dan pendapat, karena ini adalah sebagai anggota, untuk memajukan pendidikan dan melaksanakan seluruh program KKG dengan tanggung jawab. Jadi tugas kita sebagai anggota adalah itu. Untuk deskripsi lain silahkan dideskripsikan ya. Kemudian coba kita tes simpan, apakah dia bisa terisi satu saja. Karena yang di sini adalah diminta maksimal 3. Saya coba isi 1. Simpan dan berhasil ya. Tutup. Di sini tertulis seperti ini ya. Deskripsi yang kita isi tadi. Oke, kalau sudah kita cek ke atas lagi, centangnya sudah 2 ya, hijaunya. Kemudian pengalaman menjadi sukarelawan. Nah, ini yang banyak bingung ya. Kita klik di sini, klik tambah. Sukarelawan tuh orang yang sering membantu ya, sebenarnya sukarelawan. Tidak harus orang yang terlibat dalam suatu komunitas atau hal lain, tapi di sekolah juga kita bisa menjadi sukarelawan. Misalnya apa? Saya ambil contoh ini, menuliskan aktivitas membantu korban bencana alam. Bencana alam, misalnya banjir ya. Banjir, tuliskan di kabupaten kalian atau di mana. Pokoknya tuliskan nama tempat kejadian tersebut. Membantu korban bencana alam banjir di Kupang misalnya ya, di Kabupaten Kupang. Misalnya sekolah Anda ada di Kabupaten Kupang, ya tuliskan di Kabupaten Kupang. Nah, penyelenggara program atau aktivitas, tuliskan saja di sini sekolah. Karena kita di sekolah juga kadang diminta untuk memberikan sumbangan ya, berupa apapun untuk membantu korban-korban bencana alam nih, baik banjir atau gunung meletus atau hal lainnya. Kemudian pilih kedudukan organisasi. Nah, di sini ada sudah jelas ya, sekolah. Kalau komunitas luar sekolah itu berarti mungkin Anda tergabung dalam komunitas apa saja. Kemudian kalian mengumpulkan pakaian-pakaian bekas, misalnya di PMKRI gitu. Organisasi-organisasi seperti itu, organisasi mahasiswa, kalian juga ikut tergabung, silahkan. Tetapi kalian kalau PMKRI pasti tentunya itu adalah mahasiswa, mungkin Anda menjadi pembinanya, silahkan tuliskan. Jadi saya pilih sekolah. Nah, kita menceritakan tugas kita dan peran sebagai sukarelawan ya. Nah, kita tuliskan peran saya dalam kegiatan ini adalah sebagai, kalau anggota tulis anggota, kalau ketua tulis ketua sebagai anggota. Mungkin ada bentuk panitia, kalau tidak ada bentuk tulis saja anggota. Kalau saya dalam kegiatan ini adalah sebagai anggota, yang mana tugas saya adalah memotivasi siswa dalam memberikan sumbangan secara sukarela dalam bentuk apapun. Nah, ini pernah terjadi di sekolah saya. Jadi kita memotivasi siswa, selain kita juga mengumpulkan ya, kita memotivasi siswa untuk memberikan sumbangan. Kemudian kita mengumpulkan ya, mengumpulkan sumbangan-sumbangan itu untuk disatukan dari kelas 1 misalnya sampai kelas 6 kita satukan, kemudian kita distribusikan kepada korban bencana banjir tersebut. Jadi dalam bentuk apapun itu, bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk pakaian bekas, dalam bentuk sembako, silahkan. Ya, di sini kita jangan terlalu ketik lama-lama karena nanti bisa waktunya habis dan kita perlu login ulang ya. Coba. Ya, ini masih bisa. Sudah tertera, kalau mau ubah silahkan ubah.
Kemudian pelatihan melatih mengembangkan orang lain secara individu maupun kelompok. Ini juga penting. Ini yang sering ditanyakan ya. Saya pernah ditanyakan. Kita tuliskan 3 pengalaman. Tuliskan saja aktivitas apa. Misalnya melatih tarian, ya, melatih tari, melatih anak-anak dalam menari. Juga bisa melatih bermain piano. Ini kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah selain mengajar di sekolah. Nah, saya tuliskan saya punya yaitu pelatihan apa? Pembuatan video pembelajaran. Ini saya pernah latih di luar ya. Tapi kepada guru saya, kepada guru-guru saya, tetapi di luar jam sekolah. Ya, ceritakan proses pengembangan yang Anda lakukan dan kesulitan yang dihadapi dan dampaknya. Ya, beberapa guru saya sering melatih untuk pembuatan video pembelajaran. Di sini saya akan menceritakannya. Proses pengembangan yang Anda lakukan. Saya melatih mereka dengan sabar, ya, karena kita latih orang itu pasti harus sabar, karena karakter orang itu beda-beda. Latih mereka dengan sabar dan mengajarkan pembuatan video tersebut secara bertahap. Tahap dari hal yang sederhana ke hal yang menurut mereka sulit. Ya, saya memang tidak jago-jago amat, tetapi dalam membuat video pembelajaran, inti kunci pertama itu adalah sabar. Karena kita ada yang memahami dengan baik apa yang kita ajarkan, ada juga yang masih belum memahami. Jadi tingkatannya itu beda-beda. Jadi yang pertama itu sabar ya. Jangan marah-marah, slow. Nah, kesulitannya, ini saya singkat saja. Kesulitannya adalah menghadapi yang seperti saya katakan tadi, karakter guru yang kita latih. Menghadapi karakter guru yang kita latih, artinya ada yang cepat memahami dan ada yang sangat lama untuk memahami. Untuk itu dibutuhkan yang namanya kesabaran ya. Oke. Nah, dampaknya setelah mereka membuat video pembelajaran dan mereka sudah lincah, mereka akan menerapkan kepada siswa ya. Mereka akan menerapkannya kepada siswa untuk dapat diserap ilmunya. Jadi yang didapat dari siswa adalah bukan pembuatan video pembelajaran ini, tetapi materi ya, materi yang diajarkan itu dalam pembuatan video pembelajaran. Jadi materi yang disampaikan dapat dicerna dengan baik oleh siswa. Ini berarti berkaitan dengan medianya. Oke, tuliskan 3 pengalaman Anda tadi. 1, apakah kita bisa simpan? Kita coba. Oke, bisa disimpan 1. Tapi apakah sudah centang semua? Sudah centang. Ya, jadi pelatihan apa saja di situ? Silakan tuliskan. Pelatihan mengembangkan orang lain. Misalnya pelatihan pembuatan pelatihan menginstal Windows, kemudian latih tari, latih piano. Pokoknya bakat yang Anda yang Anda miliki dan harus disalurkan ke orang lain. Kemudian itu bisa dituangkan di sini. Karena Anda pernah mengembangkan orang lain baik secara individu maupun secara kelompok. Ataupun melakukan pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan misalnya pembuatan short notes,
kepada anggota di KKG, itu Anda juga bisa masukkan di sini karena itu dapat mengembangkan orang lain selain di sekolah. Oke, untuk pelatihan-pelatihannya sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang berikut adalah dokumen penting. Nah, di dokumen penting ini saya hanya menjelaskan singkat saja. Nah, pasti teman-teman sudah tahu tentang dokumen penting. Di sini ada KTP yang pertama. Pastikan bahwa nomor KTP ini sama dengan nomor KTP yang Anda pegang sekarang. Ya, kalau tidak, maka Anda tidak akan lulus pada seleksi tahap yang pertama. Yang kedua, ijazah, pasti sudah tahu. Fakta integritas, silakan download di sini. Kemudian surat izin dari atasan, yaitu surat izin dari kepala sekolah. Nah, untuk surat rekomendasi ini tidak aktif ya. Tidak wajib. Tetapi saya sarankan untuk mengisinya. Kenapa? Karena ini akan mendukung kalian untuk direkomendasikan oleh orang lain. Dan orang akan melihat itu, oh ternyata orang ini bisa berpotensi. Nanti di dalam surat rekomendasi ini dituliskan kelebihan-kelebihan Anda dari orang yang menilai Anda. Anda bisa minta surat rekomendasi ini dari siapa? Jangan dari kepala sekolah lagi, karena dari kepala sekolah sudah mendapatkan surat izin atasan. Anda harus membutuhkan dukungan dari orang lain juga. Misalnya dari guru penggerak dari guru angkatan pertama, kedua, atau siapa saja. Pilih salah satu guru penggerak yang Anda kenal ya. Yang Anda kenal, bukan yang Anda tidak kenal. Karena orang yang mengisi ini harus memahami Anda baik-baik, harus tahu siapa Anda sebenarnya. Dari guru penggerak atau bisa dari guru praktik ya. Kalau saya dapat dari guru praktik. Kemudian bisa juga dari pengawas, silakan. Dari teman yang sudah teman sejawat boleh. Kemudian yang penting yang senior dari Anda. Kemudian dari guru yang sudah bersertifikasi, silakan. Nanti dituangkan semuanya ke sini. Itu akan membuat Anda semakin terrekomendasi untuk lulus. Kemudian SK mengajar. Untuk SK mengajar ini adalah SK pembagian tugas, tetapi tergantung dari tempat masing-masing. Nah, untuk SK mengajar ini saya sarankan untuk menonton video pada video saya sebelumnya ya. SK mengajar untuk guru penggerak. Ya, angkatan ke-7 sama juga dengan angkatan yang sekarang untuk mekanisme ini. Nah, yang baru di sini adalah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau kami dulu untuk penguploadan RPP tunggu di seleksi tahap kedua di saat simulasi mengajar ya. Jadi saat mau simulasi mengajar baru kita upload. Besok mau simulasi, malam ini juga masih bisa ada kesempatan untuk upload di Guru Berbagi. Nah, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran ini atau RPP ini agak sedikit berbeda dengan angkatan ke-7. Kalau angkatan ke-7 sudah ditentukan topik-topiknya, tetapi di sini kita bebas memilih ya. Kita bebas memilih topik. Topiknya adalah topik yang kita kuasai. Oke, kita lihat di sini. Saya akan tunjukkan di bagian mana ini. Untuk seleksi. Jadi RPP ini untuk syarat untuk nanti implementasinya di seleksi tahap kedua setelah Anda lulus administrasi. Nah, ini wawancara ya, peserta petunjuk seleksi mengajar. Ya, ini siapkan rencana ini pelaksanaan pelatihan RPP untuk satu topik, durasi mulai 10 menit. Peserta wajib mengunggah RPP melalui portal Guru Berbagi. Jadi tidak ditentukan ya. Nah, menentukan ini peserta diwajibkan menentukan topik pengajaran pelatihan sesuai mata pelajaran yang diampu yang paling Anda kuasai. Kalau di angkatan 7 kemarin itu ditentukan untuk SD itu 10 topik untuk guru kelas. Jadi kita pilih-pilih topik-topik itu saja. Kalau yang ini bebas memilih. Kalian bisa berlatih bebas ya. Apalagi kalau sudah kuasai materi tersebut, maka akan enak untuk mengajar dalam 10 menit. Seperti itu. Itu saja yang saya jelaskan. Jadi jika Anda ingin bertanya atau ingin berkomentar mengenai pengalaman-pengalaman mengikut pelatihan, bingung mau ditempatkan di bagian swasta kah, atau asosiasi profesi tingkat nasional dan sebagainya, atau mau bertanya tentang sukarelawan ini yang bagian mana, bisa komen di kolom komentar ya. Itu saja dari saya.
Salam sukses guru penggerak angkatan ke-8, 9, 10. Salam guru berteknologi.